Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Sabrina dengan NIM 21105030036. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan membahas dan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Pembentukan Peradaban Islam Periode Kenabian. Pembentukan peradaban Islam periode kenabian ada dua fase, fase Mekkah dan fase Madinah. Yang pertama, saya akan membahas di fase Mekkah. Fase Mekkah ada 4 metode. 1. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentang rahasia atau sembunyi-sembunyi beliau mendakwahkan agama Islam yang pertama kali di istrinya, yaitu Siti Khadijah, dan di keponakannya, dan lalu di masyarakat sekitar Mekah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan di Mekah. Beliau juga mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan di luar Mekah. Yang kedua, konten dakwah. Di Mekah, beliau yang pertama memberikan pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Dan yang kedua ada pengajaran Al-Quran. Beliau menjelaskan apa sih isi Al-Quran itu dan apa makna Al-Quran itu, dan bagaimana mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama, masyarakat Mekah menolak secara lunak. Bagaimana sih mengenal secara lunak itu? Menolak secara lunak itu adalah dengan hanya menolak saja, tanpa ada kekerasan, tanpa ada sindiran atau apalah, hanya sekedar penolakan biasa. Yang kedua ada penolakan semi lunak, yaitu di sini penolakan semi lunak, masyarakat Mekah sendiri menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara ada penolakan tapi diiringi dengan fitnah. Di sini mulai muncul fitnah menolak untuk mendakwah Nabi Muhammad SAW. 3. Membentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW secara kasar atau tinggi. Di sini sangat kasar sekali dan sangat kecil sekali. Masyarakat Mekah menolak bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW merugikan masyarakat Mekah sendiri. 4. Terakhir, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa sih faktor dari penolakan yang tadi itu? Yaitu faktornya merugikan dalam masyarakat mereka sendiri. Yang pertama dalam bidang politik, kekuasaan, dan juga kedua ada sosial atau persamaan derajat sosial. Yang ketiga ada agama dan keyakinan. Dan keempat ada budaya nenek moyang. Dan terakhir ada ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena di sini banyak masyarakat Mekah yang bekerja sebagai pemahatan atau pembentukan patung-patung untuk anak. Jika agama Islam ini masuk, otomatis pekerjaan mereka akan hilang dan mereka tidak akan bisa mencukupi keluarganya. Nah, jelas lengkap sekarang saya akan mengulik sedikit tentang fase Madinah. Ini ada beberapa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berhijrah di Madinah. Yang pertama mendirikan masjid. Nah, yang kedua mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan yang ketiga, beliau menjadikan perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan kaum muslimat. Ketiga, beliau meletakkan dasar-dasar politik ekonomi sesuai masyarakat. Keempat, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang terakhir, memperkuat kekuatan militer Nabi Muhammad SAW. Melakukan pembentukan peradaban Islam pada Nabi, yaitu yang pertama madrasah ilmiah, membangun sekolah atau madrasah di Masjid Nabawi.
Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang ketiga, penerapan syariah Islam yang keempat, pemeliharaan Al-Quran yang kelima, meningkatkan hakikat dan derajat wanita, dan selanjutnya mengajarkan baca dan tulis, dan selanjutnya membangun masjid, lalu mengembangkan sastra perbudakan, yang terakhir mengembangkan taktik perang dan mengatasi luar negeri. Nah, di sini saya akan menanggapi bagaimana dari isi materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Randes Abdul Wadud LCMEI. Dari saya yang pelajari dan saya lihat dari channel YouTube Bapak, saya bisa menanggapi bahwa bagaimana cara kita mempelajari pembentukan kenabian ini di periode nanti. Nah, kita bisa mempelajari bahwa bagaimana memperjuangkan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan dan mendakwahkan agama Islam secara sembunyi, secara terang-terangan. Begitu berat perjuangan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Islam ini. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di sini wajib untuk meteladani sifat Nabi. Yang kedua adalah kita bisa tahu bagaimana yang awalnya masyarakat Mekah atau masyarakat awam di sana bisa mempelajari apa itu baca, apa itu tulis, yang awalnya mereka tidak tahu sama sekali. Yang kedua, mereka bisa tahu bagaimana ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, yang sebenarnya ilmu bukan dari omongan orang lain. Dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah bisa ada pengajaran baca tulis, ada perkembangan sastra, dan ada penghapusan perbudakan, yang dulunya perbudakan saat ini sudah menyebar luas sampai tidak bisa saya bayangkan sendiri. Bagaimana perbudakan pada zaman dahulu, kita juga bisa mengetahui apa isi Al-Quran, dan kita bisa juga mengamalkan dengan membaca sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.